kanker kerap sulit dideteksi sejak dini. Penyebaran melalui pembuluh darah menjadikan kanker sebagai penyakit yang cepat merusak tubuh. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwonugroho meninggal dunia akibat kanker paru-paru. Secara epidemiologi, itu kanker paru-paru itu di dunia dibandingkan dengan penyakit kanker-kanker yang lain, itu statistiknya berkisar antara 10-11%. Di Indonesia itu berkisar antara 8-9%. Jadi ini merupakan statistik yang cukup tinggi yang harus kita waspadai. Sekitar 70% kanker paru berhubungan dengan tembakau atau rokok. Tetapi perlu diingat bahwa perokok yang sudah tidak aktif alias mantan perokok atau perokok pasif juga beresiko terkena kanker paru. Kong dia, tadi malam pulang jam berapa anak? Biasa jam 5. Mabuk ada dari sana? Iya mabuk sekali lewat tuh hai. Sampai jam berapa nggak di kos? Atau hai jam 7 setengah ini. Duh, memang Masih berikut deh sebentar ya, ulang. Ini ada sepuluh selantar. Aduh, mari Jo. Minum dulu pajak minum dulu. Ces, di rumah di sini? Iya, dari tadi ini. Duduk. Yang lain mana? So, pulang dorang dari tadi. Aduh, parah begini. Udah pulang kan tadi malam bagaimana, Ana? Wah, so hilang ini. Oh, berjelaka dah pulang terus sama aku. Roh. Payah sekali. Ini ada bawa rokok itu Ju. Saya habis tapi rokok nih. Majis. Jul, minum dulu, Pak Jo. Kok baru sampai gue ngomong. Aduh, sudah. Minum dulu. Tipis-tipis. Boleh. Sudah. Minum dulu. Jadi sebentar malam orang gue ulang ya. Terserah, ikut juga. Sudah, nanti tapi ambil. Sudah barang kok Pak kita, tenang Jo. Kurang nih Sherlock di mana nanti tapi ambil kontong party di malam. Gas. Astaga Alpesa. Ngapain orang tua di rumah ya siksa mencari for ngapain kuliah. Di sini dong kotek ngapain tamta. Kang main ngapain tamang-tamang meso mabuk. Lu nggak yang jalan saya ngapain orang tua kan. Ya pasok nih doang mau ikut campur. Astaga Kang main Kang anak-anak sekarang. Duh, tahu lesson yang mau bilang apa nih anak-anak ini. Kenapa semua nih belarang? Bukan mau diperusan ini. Kamu nih suka bergabung, mari jangan rokok. Ih, gila dong, kira kita nak sayang diri sama yang Ngoni. Yang Ngoni nih tahu kasih tuh akibat berapa tahun datang Ngoni kok kanker paru, Ngoni kira enak Ngoni so tua, so oma-oma kurang mau tidur, Ngoni lihat Ngoni mau cucu. Lu kasihanmu kan jangan ibu jangan tapi lapor Bang Ngoni di sini. Susah lah orang tua zaman sekarang. Baru hukuman di sini tuh. Di April, gimana saja batok? Makanya batok kira kok mana di akhir-akhir ini lupa saja batok terus loh. Iya mah di tempat kos, mar di sebelah tuh ada baru kemarin kita hirup DP asal. Oh, tadi juga aku mau periksa. Kemudian kamu udah semester, gue mulai terima di Belanda Masa sekali tapi dari ini mah. Siapa so? Mana dapat apa sampai ada sakit? Minta oleh mah. Gitu leta, kak lepot kalau kasih bebas pagi ya. Nggak ada terlalu kasih manja pak dia, kasih keluar malam sampai pulang pagi le.
Pak ini ada fasilitas yang minta izin sedikit-sedikit kasih. Masa kesian masih dalam nanti dalam terhormat selesai. Iya, selamat siang. Ayo duduk dulu. Permisi, ada penyebab apa ya? Sakit darah dan masih sesak nafas. Oh, sebelumnya pernah berokok? Ya, pernah sis. Kalau boleh tahu, itu berokok dia tiap hari, tiap minggu, atau tiap bulan? Tiap hari sis. Satu hari boleh berapa makan? Satu bungkus. Aduh, banyak sekali kamu. Seberapa lama dan berokok? Dari 10 tahun yang lalu. Kamu udah rasa gejala sesak nafas sudah kapan? Sekitar 2 bulan yang lalu. Apalagi? Permisi, mau dari saya ya. Mohon maaf sebelumnya dari kami ingin menganjurkan agar bisa melakukan pemeriksaan ronsen darah agar bisa lebih memastikan keadaan atau penyakit yang sedang dialami. Oke, jadi dari hasil pemeriksaan ronsen dada, ini dia kena kanker paru stadium 3. Ada beberapa penyebab, misalnya riwayat yang merokok, kemudian asap rokok juga. Ada beberapa saran untuk terapi yang bisa dilakukan oleh dia. Misalnya melakukan terapi kemoterapi itu sendiri yang mungkin akan membuat dia itu jadi lebih baik. Dari dia dan pihak keluarga, apakah bersedia untuk melakukan kemoterapi? Baik, dan kita bersahabat. Maaf Pak, kita menyesal sekali, kita tersangka kita sudah pulang berparah lagi. Sudah bisa stadium 3. Sudah DM sabarnya, pokoknya bisa dia ikut kemoterapi. Dia nggak usah takut, di sini ada mama dan papa yang kamu support aja, dia pasti mau bareng. Ya Pak. Pokoknya dia tetap semangat, mama, papa, adik-adik, dan semua keluarga mendukung Pak dia supaya dia cepat. Tetap semangat. Dia pasti mau sembuh. Kalau misalkan dia sudah nggak bisa jauh, nggak sakitnya, supaya dia kedepannya lebih baik. Ini nama. Gaya hidup buruk pencetus kanker paru-paru. Jauhi rokok karena rokok membunuh. The staging of lung cancer refers to the extent of the disease. If you have the most common form of lung cancer, or non-small cell lung cancer, it will be staged according to the size of the tumor and whether it has spread to the lymph nodes or other organs of the body. In the occult, or hidden stage, cancer cells are found in coughed-up mucus or in other lung fluids, but no tumor can be seen in the lungs. Stage 0 is not considered invasive because the cancer cells are found in the innermost lining of the air passages but have not grown through it. Stage 1A is considered invasive cancer because the tumor has grown through the inner lining of the airways into the deep lung tissue. When measured, the tumor is no more than 3 centimeters in diameter and has not spread to the bronchi, lymph nodes, or distant sites. In stage 1B, the diameter of the tumor is larger than 3 centimeters, or has spread to a main bronchus, or has grown through the lung into the inner layer of the pleura. In stage 2A, the tumor is no more than 3 centimeters across, but it has spread to nearby lymph nodes on the same side of the chest as the tumor. There are 2 scenarios that can occur with stage 2B lung cancer. 1, where cancer cells have not spread to nearby lymph nodes, but have invaded the chest wall, diaphragm, pleura, the membranes surrounding the heart, or a main bronchus. In the second scenario for stage 2B, the cancer has spread to the lymph nodes on the same side of the chest as the tumor. Also, the tumor is larger than 3 centimeters across, or has grown into a main bronchus, or has grown through the lung into the pleura. In stage 3A,
The tumor may be any size, and the cancer cells have spread to the lymph nodes on the same side as the lung tumor. Also, the cancer may have spread to the chest wall, diaphragm, pleura, the membranes around the heart, or a main bronchus, but not the trachea. In stage 3B, the tumor may be any size and has spread to lymph nodes above the collarbone or on the other side of the chest. The cancer may have spread to nearby structures, such as the heart, major heart vessels, diaphragm, chest wall, trachea, esophagus, breastbone, or to more than one place in the same lung. In stage 4, cancer has spread to other lobes of the same lung or into the opposite lung and has spread to other parts of the body, such as the brain, liver, kidneys, adrenal glands, or bone. Berikut pencegahan terjadinya kanker paru. Pencegahan utama adalah menghindari faktor risiko dengan berhenti merokok dan menghindari asap rokok. Ini karena rokok adalah salah satu penyebab utama dari kanker paru. Menurut penelitian dari New England Journal of Medicine, berhenti merokok sebelum mencapai usia 40 tahun dapat mengurangi risiko kematian akibat rokok hingga 90%. Selain itu, berhenti merokok juga dapat menjadi salah satu upaya pencegahan terhadap kanker paru dengan menurunkan risiko hingga 2/3 bagi perokok yang berhenti di usia 54 tahun. Oleh karena itu, tidak merokok masih menjadi solusi efektif untuk mencegah penyakit kanker paru. 2. Jauhi asap rokok. Salah satu cara yang cukup efektif sebagai pencegahan terhadap penyakit kanker paru-paru adalah menjauhi asap rokok. Hal ini disebabkan asap yang dikeluarkan dan dihirup perokok pasif sama banyaknya dengan asap yang dihirup oleh perokok aktif. Artinya, resiko perokok pasif mengalami kanker paru sama besarnya dengan resiko yang dimiliki oleh perokok aktif. Jadi, lebih baik hindari merokok. Bagi yang tetap merokok, sebaiknya hindari merokok di kawasan tanpa rokok. Karena semua orang berhak menghirup udara bebas dari asap rokok. Periksa paparan radon di rumah. Selain rokok, salah satu penyebab kanker paru adalah radon. Radon merupakan gas yang tidak memiliki bau dan dihasilkan oleh pembusukan uranium alami tanah tepat di bawah rumah. Rajin periksa paparan radon di rumah. Jika ternyata kadar radon di rumah tinggi, bisa memasang exhaust fan untuk mengeluarkan gas ini dari dalam rumah. Waspadai paparan karsinogen. Beberapa pekerjaan memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi untuk terkena kanker paru-paru karena adanya paparan karsinogen secara rutin. Selain tempat kerja yang memang banyak terpapar bahan kimia, tidak jarang para pekerja ini bekerja sambil merokok dan tak memperhatikan aturan keselamatan pekerja. Maka itu, ketika bekerja di tempat yang rawan seperti ini, periksa dan ikuti aturan keselamatan yang ditetapkan di tempat kerja Anda. Jangan lupa untuk mulai berhenti merokok mulai dari sekarang sebagai pencegahan terhadap kanker paru-paru. 5. Tambah asupan sayur dan buah. Sama seperti berbagai penyakit lainnya, lebih baik melakukan pencegahan daripada harus menjalani pengobatan kanker paru. Mencegah kanker paru dengan mengurangi resikonya juga harus dibarengi dengan diet sehat, yaitu banyak makan buah dan sayuran. Cobalah untuk mengurangi konsumsi daging olahan dan keju yang mengandung fosfat anorganik, karena dinilai dapat meningkatkan potensi kanker paru. Kesadaran diri sendiri untuk lebih memperhatikan pola hidup yang bersih dan sehat akan menjauhkan kita dari kanker. Cintai dirimu dan sekitarmu dengan berhenti merokok dan menghindari asap rokok, serta memilih makanan sehat dan berolahraga secara teratur. Mari kita jaga kesehatan agar selalu terhindar dari penyakit.